Mari pagi hari ini kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu, kita mau berdoa, bersyukur atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh bangkit kembali Tuhan dari antara orang mati. Engkau mengalahkan setiap maut, Engkau mengalahkan setiap pelanggaran kami, dosa, segala kelemahan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih oleh karena Engkau hidup Tuhan, ada hari depan yang penuh harapan yang Kau sediakan bagi kami. Oleh sebab Yesus hidup kami adalah hidup yang berkemenangan, dan kami bersyukur kami boleh menjadi bagian anak-anak-Mu yang dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita bersama, kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus bangkit, amin. Mari pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama, kita mau bernyanyi bagi Dia. Haleluya Tuhan. Oh. Greg, boleh lagu yang kedua, Greg? Allah bangkit. Haleluya. Thank you. Gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakanlah. Gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh sudah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes. Allah kita bangkit, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Luar biasa bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang kita andalkan setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari ada anak-anak yang sekolah minggu yang
ingin menyaksikan kebaikan Tuhan atau menunjukkan kasih setia Tuhan melalui puji-pujian? Silakan, Om David kasih kesempatan. Shalom, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan Amsal 19 ayat 1. Manusia dapat menjebak dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Apa lagi? Mati misi. Shalom semuanya, hari ini saya akan membacakan ayat Alkitab di Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmah, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amin. Shalom semuanya, hari ini aku akan membaca Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Terima kasih. Amin. Shalom semuanya, hari ini aku akan menghafalkan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Kasih jangan pura-pura, jauhkan yang jahat, lakukanlah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa anak-anak, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang kalian bacakan, kalian hafalkan, kalian katakan itu menjadi rema, menjadi pegangan, karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita, menuntun kalian supaya memperoleh masa depan yang indah penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada lagi? Saya. Oke, Kakak Mabel. Shalom semuanya. Pagi ini aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Judul lagunya adalah Jesus is my superhero. Lagu ini menyatakan bahwa Tuhan itu hebat dari semua superhero.
kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biar semua kita yang bernapas kita selalu memuji Tuhan. Amin. Mari kita mau lanjutkan lagi pujian kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, dia pegang masa depan kita yang penuh harapan. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Yes, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi, katakan sebab Yesus. Sebab Yesus hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sungguh Engkau hidup dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Engkau hidup bagi kami. Haleluya. Engkau hidup bagi kami. Engkau mengalahkan setiap maut. Engkau mengalahkan setiap beban hidup kami, Tuhan. Engkau mengalahkan setiap sakit penyakit. Kami bersyukur punya Allah yang hidup yang dahsyat seperti Engkau. Oh, Jesus. Maka jiwa tubuh memuji-Mu. Sungguh besar
maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Allahku, sekali lagi. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Terpuji-pujilah Engkau Yesus, tempat yang maha tinggi. Sungguh besar Engkau Allah kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau boleh bangkit atas kehidupan kami. Kau boleh hidup memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur setiap jemaat-Mu pagi hari ini boleh merayakan kebangkitan. Pagi hari ini Tuhan teduhkan setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh sampai di garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Kau saja yang berbicara melalui bibir mulut. Sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan memerdekakan kami. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit percaya bahwa kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi hidup kami. Karena Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang luar biasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami siap menyambut firman. Dalam nama Yesus ucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Amin. Baik. Shalom, shalom, shalom. Ini udah gereknya. Oke. Oke, shalom. Shalom semua, shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat pagi. Puji Tuhan. Bisa dengar suara saya? Oke. Oke, kalau bisa dengar. Puji Tuhan. Baik. Pagi ini kita mau sama-sama mengucap syukur bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita rayakan bersama-sama, kita peringati kebangkitannya, kita ingat kemenangan atas maut sudah dimenangkan melalui kebangkitan Kristus Yesus. Itu sebabnya kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan iman orang percaya. Jadi kebangkitan Kristus
merupakan kemenangan iman dari setiap orang percaya. Nah, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ada apa? Kenapa Yesus bangkit? Apa yang membuat Yesus bangkit? Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-28. Saudara bisa buka Injil Matius 28. Oke. Matius 28. Kita akan baca sama-sama. Saudara yang ada Alkitab bisa mengikuti pembacaan pagi hari ini dalam ibadah Paskah bersama. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Oke. Tadi kita sudah diberkati dengan deklarasi iman anak-anak kita dengan cara membaca, menghafalkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Saya diberkati banget. Dan kita bersyukur punya anak-anak yang takut akan Tuhan, punya anak-anak yang terus memberitakan kabar baik, memberitakan firman, bahkan merenungkan, membaca, menghafalkan. Dan saya percaya itu akan diikuti dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Firman itu akan bekerja. Sehingga pagi hari ini kita akan sama-sama kembali membaca firman Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28. Di situ judulnya Kebangkitan Yesus. Ayat 1-nya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka sementara mereka pergi ke kubur, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ada gempa bumi yang hebat. Sebab apa? Sebab ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Jadi malaikat Tuhan datang dari langit, datangnya ke batu kuburnya Yesus, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi batu yang besar untuk menutup kuburnya Yesus digulingkan oleh malaikat. Ya kan? Ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat. Jadi malaikat itu wajahnya bagaikan kilat. Dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Ayat yang keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Saking takutnya, kaget melihat malaikat yang berkilau wajahnya. Katakan di sini, ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu yang tadi datang ke kubur Yesus. Malaikat itu bicara, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Jadi malaikat itu tahu tujuan daripada para wanita yang pergi ke kubur Yesus. Tadi Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Jadi malaikat itu bilang, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Yesus tidak ada dalam kubur itu. Makanya dibuktikan sebagai pembuktiannya, malaikat Tuhan bilang, mari lihatlah tempat ini, tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan
katakanlah kepada murid-muridnya. Jadi sudah lihat, sekarang malaikat bilang, pergi, kasih tahu sama murid-muridnya Yesus yang lain, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi disuruh pergi, kasih tahu sama murid-murid yang lain bahwa Yesus akan mendahului mereka di Galilea. Ayat 8. Mereka segera pergi, langsung action, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Takut dengan sukacita yang begitu besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Semangat, mereka semangat banget karena mereka sukacita. Padahal hati mereka, murid-murid itu takut. Ya, wanita-wanita itu takut. Tapi sukacita. Itu luar biasa. Dampak kebangkitan Kristus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Menyembah Yesus. Ayat 10 yang terakhir. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, ayat 1 dari Matius 28 sampai ayat yang 10. Saya percaya pagi ini firman menjelaskan dengan begitu gamblang bagaimana Yesus telah bangkit, kuburnya kosong, sehingga pagi ini saya berikan judul tema khotbah dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah kubur kosong mengubah kehidupan. Kubur yang kosong itu mengubah kehidupan saudara dan saya. Jadi pagi hari ini kalau kita percaya, kita yakin Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong, dia mau mengubah hidup saudara dan saya. Jadi kebangkitannya itu mengubah kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Karena kebangkitan Yesus itu merupakan kemenangan. Ingat, merupakan kemenangan, bukan kekalahan. Kemenangan, iman. Yang menang apa? Iman kita orang percaya. Ya, Yesus bangkit supaya iman kita mengalami iman yang berkemenangan. Jangan takut. Makanya Yesus bilang, jangan takut. Malaikat itu juga bilang, jangan takut. Ya, Yesus kembali tegaskan lagi, jangan takut. Kenapa? Kebangkitan Yesus itu adalah bukti. Yesus bangkit itu merupakan bukti. Ya, bukti apa? Bahwa Injil Kristus, kabar baik, adalah kebenaran yang sangat sejati. Jadi kebangkitan Kristus itu merupakan bukti nyata bahwa kabar baik atau Injil Kristus itu merupakan kebenaran yang sejati. Dengan tepat Rasul Paulus juga mengatakan seperti ini. Saudara coba buka 1 Korintus 15 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12, Rasul Paulus, dia beriman bahwa benar-benar Yesus telah bangkit. Sehingga Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Paulus bilang apa? Dia bilang begini. 1 Korintus 15 ayat 12. 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus 15. Sudah semua? Ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Paulus bilang bahwa bila ia memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, saya percaya kebangkitan Kristus juga telah memberikan kepastian. Ingat,
Yesus bangkit itu untuk memberikan satu kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan andai kata, tetapi satu kepastian. Dia memberikan kepastian bahwa di balik kematiannya ada kehidupan. Sehingga Yesus pun pernah berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Coba saudara buka Alkitab saudara, Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus sendiri yang mendeklarasikan, menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dan hidup. Tetapi barang siapa yang percaya, saudara dan saya yang percaya, kita yang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun kita sudah mati. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi kalau kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kita akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Jadi yakinlah, kita harus punya iman. Iman kita harus lebih sungguh-sungguh karena Yesus sudah bangkit. Iman kita menjadi semakin kuat, semakin mengalami banyak kemenangan. Jadi segala kesulitan, segala pergumulan, karena kita sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dia sudah menang atas maut ditelan dalam kemenangannya, sehingga kita berolehkan kemenangan iman, dan iman yang kita miliki dapat mengalahkan dunia. Dalam dunia apa saja, persoalan, pergumulan, masalah, kesulitan, kesusahan, kegagalan, kita bisa mengalami kemenangan. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit hari ini, kita bisa menyatakan, mengucap syukur bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara lihat di pembacaan Alkitab tadi, saudara perhatikan di sini. Ayat 2, coba saudara lihat tadi, Matius 28 ayat 2. Saya akan jelaskan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi ini satu fenomena yang luar biasa. Ada gempa bumi dan malaikat Tuhan itu turun dari sorga untuk menggulingkan batu yang besar yang menutup kubur Yesus. Nah, batu ini bicara tentang hukum Taurat. Ya, malaikat menggulingkan semua hukum Taurat atau hukum daging. Ya, daging kita. Kebangkitan Kristus menggulingkan semua hukum daging supaya kita bisa hidup dengan hukum kasih karunia, yaitu hukum roh. Ya, dan pagi hari ini saya percaya batu bicara Taurat. Taurat kita sudah kalahkan kedagingan kita. Ada perubahan. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup dalam hukum kasih karunia. Hukum yang Yesus berikan, yaitu kebangkitan Kristus, kasih karunia, sehingga kita pagi hari ini mengalami iman yang berkemenangan. Amin. Nah, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kebangkitan Kristus ada jaminan yang pasti bahwa kita percaya juga akan kebangkitan dan dari kematian dan kita beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa. Ketika kita beriman, kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, kuburnya sudah kosong, maka kita tidak lagi tinggal di dalam hidup dalam kedagingan kita. Kita tidak lagi turut dihukum. Ya. Nah, jadi yang pertama, dari dalam kubur yang kosong. Yang pertama dari dalam kubur yang kosong. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Tadi pembacaan Matius pasal yang 28. 3 hal yang telah mengubah hidup kita.
karena Yesus sudah bangkit. Yang pertama, kenapa kubur itu kosong? Nah, Yesus sudah bangkit dan hidup kita sudah ditebus. Katakan, hidup saya sudah ditebus. Ya, hidup saudara sudah ditebus. Ya, luar biasa. Yesus menebus kita. Dia membuktikan dengan cara dia bangkit dari kematian. Dia hidup kembali sehingga kita menjadi orang percaya yang sudah ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saudara buka Alkitab saudara. Yakinkan imanmu bahwa hidupku sudah ditebus. Katakan, anak-anak juga katakan, hidupku sudah ditebus melalui kebangkitan Kristus. Bukti nyata bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 18 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19-nya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kubur kosong itu membuktikan bahwa hidup saudara dan saya, hidup kita semua yang percaya akan kebangkitan Kristus, hidup kita ini sudah ditebus. Jangan mau dibohongin dengan iblis atau didakwa dengan iblis. Karena pendakwa-pendakwa kita sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, sudah ditelan oleh kemenangan. Para pendakwa itu yaitu iblis yang mendakwa, oh kamu masih berdosa, kamu belum layak untuk melayani, kamu belum layak untuk menyembah Tuhan karena hidupmu masih berdosa. Katakan kepada iblis, saya sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, tetapi ditebus oleh darah anak domba Allah yang begitu berkuasa menebus melalui kebangkitannya. Jadi yang pertama, hidup kita yakinkan bahwa hidup saya, hidup saudara, hidup kita, hidup Anda dan saya sudah ditebus. Jadi tidak ada lagi yang mendakwa kita lagi. Oh, dia orang berdosa. Nah, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, iman kita sudah mengalami iman yang berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari maut. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ingat, saudara, pada waktu bangsa Israel, Tuhan suruh keluar dari tanah Mesir. Dan itulah yang terakhir. Terakhir, Tuhan membunuh semua anak-anak sulung. Tapi untuk bangsa Israel, orang percaya, Tuhan bilang, korbankan domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu orang percaya. Dan malaikat maut tidak bisa menyentuh kehidupan orang percaya. Dan maut tidak bisa bekerja pada waktu itu. Dan bangsa Israel lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka percaya dengan iman karena mereka tahu persis bahwa Tuhan sudah mempersiapkan masa depan mereka. Walaupun harus menyeberangi Laut Merah. Luar biasa, saudara. Mereka yakin banget mereka sudah ditebus. Nah, tanda darah anak domba itu membuktikan bahwa kita tidak bimbang lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah buktikan di kayu salib. Kenapa? Karena Yesus sudah telah bangkit dari antara orang mati. Luar biasa. Ya. Tadi yang sudah saya katakan. Batu itu sudah terguling. Yesus sudah menang. Dan kita hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dijamin oleh Tuhan. Dan hari ini kita nggak perlu takut lagi. Makanya tadi malaikat bilang, jangan takut. Dia sudah tidak ada di sini. Lihatlah pembaringannya. Dan para wanita itu melihat benar-benar pembaringannya. Yesus dalam kubur sudah kosong. Dia tidak ada lagi di sini. Amin. Dia adanya di mana, saudara?
Dia ada di hati kita masing-masing. Dia sudah hidup dalam hidup kita. Dia sudah hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Itu bukti pertama, bahwa kuburnya kosong, membuktikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang tebusan yang pasti. Dan pagi hari ini, melalui Paskah, kita mengalami kemenangan. Yang kedua, kubur yang kosong itu mengubahkan. Tadinya kita tidak yakin bahwa kita sudah ditebus. Ternyata firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa kita sudah ditebus. Bukan ditebus dengan barang yang fana, tetapi ditebus dengan darah anak domba Allah. Dan yang kedua, kubur itu kosong, mengubahkan apa? Hidup kita itu mengalami perubahan. Hidup kita diubahkan, Tuhan mau hidupmu berubah. Jadi kita percaya dan kita harus hidup sungguh-sungguh bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita. Dan kita sama-sama bersepakat, Tuhan aku mau diubahkan. Karena aku percaya kebangkitanmu itu mengubahkan hidupku. Ya, Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan begini. Roma 12 ayat 2. Hidup kita jadi berubah, saudara. Tidak mengikuti cara dunia. Jadi kalau orang yang sudah ditebus, hidupnya harus berubah dong. Jangan balik lagi ke situ. Ayat yang kedua, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan mau kita nih berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kubur kosong itu akan mengubahkan hidup kita. Kita harus sadari bahwa hidup kita harus berubah. Supaya hidup kita itu bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jangan hidup kita tidak berubah, saudara. Harus berubah. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus berubah dari kematian menjadi kehidupan. Dia bangkit. Dia hidup kembali. Ya, supaya kita berubah. Yang dulunya kita hidup dengan kedagingan. Betul nggak? Dulu kita hidup dengan kedagingan. Sekarang hidup kita berubah. Bukan lagi dengan kedagingan. Sudah tahu kedagingan apa? Hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidup di bawah Taurat. Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Tapi hukum kasih karunia karena Yesus sudah bangkit. Hidup kita berubah. Sudah coba baca Roma pasal 8. Roma pasal 8. Buka kitab Roma pasal 8. Perubahan yang Tuhan inginkan. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan karena batu itu sudah digulingkan. Ingat hukum Taurat ditulis di atas batu loh, ya, 2 loh batu pada Musa. Sampaikan kepada bangsa Israel hukum Taurat. Tapi hukum kasih karunia. Yesus bangkit menggulingkan semua yang tertutup jadi terbuka, kuburnya kosong. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 11 saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa buka saja ayatnya. Roma 8 ayat 5 sampai 11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi orang yang hidup dari daging pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, dikatakan demikian.
Kemudian ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin kalau orang hidup dalam daging bisa takluk tunduk kepada Allah. Nggak ada. Karena masih hidup dalam daging. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa kita melalui kebangkitan Kristus kita sudah diubahkan. Kita harus berubah. Tidak lagi hidup dalam daging. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi siapapun yang masih belum berubah, masih hidup dalam daging, maka hidupnya tidak akan berkenan. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, kalau nggak punya roh Kristus, ya, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang terakhir 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas nih, kita harus banyak baca firman supaya kita mengerti maksud firman ini, bahwa hidup kita melalui kebangkitan Kristus, kita akan mengalami perubahan. Perubahan daging kita berubah menjadi hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging lagi. Kalau saudara baca di dalam keinginan daging, di dalam Galatia pasal yang ke-5, saudara nggak perlu baca di sini, Galatia 5 ayat 19, bahwa keinginan daging ada di situ. Apa itu keinginan daging? Ya. Jadi yang kedua, hidup yang diubahkan, hidup saudara dan saya dirubah. Jadi jangan lagi tinggal dalam kedaginganmu. Ya, jangan lagi terus menabur kedagingan, tapi hidup dalam roh. Roh itu akan menghidupkan. Nah, supaya kita bisa kuat hidup dalam roh, kita harus bertekun dalam membaca firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh banyak berdoa, banyak baca firman, sehingga firman itu yang mengubah jalan hidup kita, karena Kristus sudah bangkit. Firman itu sudah bangkit dalam hidupmu, dan hidup kita semua bisa mengalami perubahan. Karena kita sadar bahwa hidup kita sudah ditebus. Bagian yang terakhir. Yang ketiga, kenapa kubur itu kosong? Kenapa kubur itu menjadi kosong? Karena Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi? Yang ketiga, Tuhan mau, kalau saudara baca dari Matius 28 tadi, ayat 8 dan 10, saya akan bacakan ulang. Matius 28, ayat 8 dan 10 tadi. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow, ini luar biasa, saudara.
Jadi yang ketiga, kubur itu kosong. Ada membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan ketika murid-murid kaget melihat kubur itu kosong, mereka segera tidak tunda-tunda, segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita. Nah, ini artinya apa, saudara? Artinya di sini yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat kita semakin aktif. Jadi yang ketiga adalah aktifkan semua talenta untuk Tuhan. Aktifkan. Jangan tinggal diam. Murid-murid disuruh pergi, kasih tahu, beritakanlah, saksikanlah bahwa aku sudah bangkit. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus katakan demikian. Jadi mereka tidak pasif, tapi mereka aktif di dalam Tuhan. Mereka aktif menyampaikan kabar baik ini. Mereka aktif memberitakan kebangkitan Kristus. Jadi kubur yang kosong ini mengubah cara hidup murid-muridnya. Yesus memberikan tugas, amanat untuk memberitakan kabar baik bagi seluruh bangsa. Dalam 1 Korintus yang terakhir, ayat yang terakhir. 1 Korintus 15. Jadi Tuhan mau yang ketiga, mari di masa-masa pandemi ini, jangan membuat rohani kita menjadi pasif. Justru di masa pandemi ini, semangat rohani kita harus semakin aktif. 1 Korintus 15, karena Yesus sudah bangkit, ayat 58. Ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah sekalipun di masa pandemi, di masa sukar, di masa kesulitan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap semangat, giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Kenapa kita giat? Karena Yesus sudah bangkit. Kenapa kita harus tetap teguh, tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan? Karena kuburnya sudah kosong. Karena dia tidak ada di situ. Tapi dia ada dalam hati kita, dalam roh kita. Dia bekerja untuk kita supaya kita tetap berdiri teguh. Iman kita tetap berdiri teguh. Iman kita tidak goyah. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Kristus, dalam persekutuan dengan kebangkitannya, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Jadi 3 hal ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sadari bahwa hidup kita sudah ditebus, kita tidak didakwa lagi oleh sibolis, tidak didakwa lagi oleh iblis. Hidup kita tidak lagi mengalami kekalahan, tapi hidup kita diubahkan, cara pikir, cara hidup kita, gaya hidup kita tidak lagi dalam kedagingan, tapi dalam roh yang menghidupkan kita. Dan yang ketiga, aktifkan semua talenta yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Tuhan. Karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur hari Paskah ini. 3 hal yang Tuhan ingatkan bahwa hidup kita sudah ditebus. Kalau iblis coba-coba ingatkan, kita patahkan kuasa mereka. Dan hidup kita mengalami perubahan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kenapa? Karena batu yang besar itu sudah digulingkan. Dan Yesus tidak ada dalam kubur itu. Dan yang ketiga, mari kita aktifkan semua talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Bapa, kami bersyukur, berkati kami yang sudah mendengar kabar baik ini, berita Paskah ini Tuhan,
Engkau telah menebus kami, Engkau telah membebaskan kami, seperti Engkau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur mereka berjalan di atas tanah yang kering setelah laut itu terbelah. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, dan kami juga percaya mengucap syukur pagi hari ini. Kami akan aktifkan seluruh talenta yang Kau berikan, sekalipun di masa pandemi ini Tuhan, sekalipun di masa sukar ini Tuhan, sekalipun di masa kesulitan ini Tuhan, kami mau tetap memberitakan kabar baik. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan, amin. 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 Baik, puji Tuhan. Pagi ini ada syafaat yang perlu didoakan. Anak-anak, Bapak Ibu, punya pergumulan sekalipun pasca, tetap kita berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa kita tidak mengalami terobosan. Karena dengan doa, maka mujizat itu terjadi. Silakan, ada yang mau minta didoakan? Pak, kami semua sakit, tolong doain supaya sembuh ya. Iya. Tolong. Nah, aku pilek, Opa. Masih pilek ya. Oke, Opa doakan. Percaya semua virus sudah dipatahkan. Maut saja sudah dipatahkan, apalagi virus sudah dikalahkan. Ya, maut saja sudah dikalahkan dalam kemenangan. Amin. Apalagi virus sakit penyakit. Haleluya. Dengan iman, Arete punya iman yang sudah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, baik. Kita mau sepakat berdoa, mengucap syukur untuk pagi Paskah ini, bahwa kuburnya sudah kosong. Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu lagi. Tapi Yesus ada dalam hati saudara dan saya. Kita percaya bahwa kita punya iman yang berkemenangan. Kita berdoa. Bapa yang baik, karya dan anugerah-Mu sangat terbukti, sehingga kami bisa mengalami banyak pertolongan Tuhan. Itu disebabkan karena pengorbanan-Mu sampai Engkau menyatakan bahwa Engkau sudah bangkit. Kubur-Mu sudah kosong. Tempat pembaringan-Mu sudah kosong. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu akan bekerja begitu dahsyat. Bahkan maut sudah ditelan dalam kemenangan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, setiap kuasa-kuasa sakit penyakit yang anak-anak-Mu alami pagi hari ini, baik itu Arete maupun Ibu Vera maupun hamba-Mu, kami percaya kami akan mengalami penebusan dan kesembuhan ilahi, sehingga kami dilepaskan untuk Arete dari segala flu, bakteri apapun, pileknya menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Arete disembuhkan dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dalam hidupnya. Hamba juga berdoa buat Ibu Vera yang hadir. Tuhan berkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Kuasa kebangkitan-Mu tidak akan tinggal diam. Akan bekerja menyelesaikan semua kebutuhan kami. Menjawab setiap doa kami. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kami semua yang hadir pada pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah apapun. Baik dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan, kami tahu Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan bergerak, ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami bisa menghadapi setiap tantangan di masa-masa apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menyerahkan semua pergumulan persoalan dalam kehidupan rumah tangga kami, baik itu ekonomi, kebutuhan, kesulitan, kesusahan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan kami akan percaya, dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu,
kuasa anugerah kebangkitan-Mu juga memulihkan kami, menjawab dan mendengar doa-doa kami dijawab Tuhan. Pergumulan kami diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya untuk mendatangkan kebaikan, sehingga hidup kami berubah. Hidup kami mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan, sehingga kami tidak lagi hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Dan roh itu yang menuntun kami pada jalan-jalan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Dan kuatkan kami, supaya kami hidup di akhir zaman ini terus dapat aktif dalam setiap talenta yang Kau berikan atas kami, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berkati anak-anak kami, semua yang hadir, setiap keluarga yang hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Biarlah Paskah ini ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kubur, tapi Yesus sudah bangkit. Kami percaya kebangkitan-Mu itu membuktikan kuasa-Mu tidak berhenti dalam hidup kami. Apapun persoalan kami, Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu, dan Hamba percayakan seluruh doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita terima janji dan berkat Tuhan di Paskah ini. Kami percaya dalam Paskah ini ada berkat spesial, berkat khusus yang kami terima dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan sudah bangkit dan menang atas segala maut. Terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkat kedua tanganmu dengan sukarela, dan terimalah janji berkat Allah pagi hari ini. Dengan iman, saudara, terima dengan iman bahwa hidupmu mengalami perubahan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, sehingga ladang-ladang kita diberkati, lumbung-lumbung kita melimpah dengan berkat Tuhan, dan bakul-bakul kita dipenuhi dengan berkat Allah. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sukacita sorgawi, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. 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 Selamat Paskah. Tuhan Yesus Selamat semuanya. Paskah. Paskah.